Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman muda semua. Wah, hari ini kita hari Senin tanggal 4 Mei 2020 dan sekarang kita ada talk show video conference ya dengan Fai Umsu on Air bersama Umsu and Radio FM. Nah, jadi untuk narasumber kita hari ini ada Ibu Hairunisa MM selaku perwakilan dari Prodi MBS Fai Umsu. Nah, untuk materi ataupun tema hari ini teman-teman muda yakni sociopreneur atau solusi bisnis pada masa pandemi COVID-19. Nah, sekedar informasi buat semua teman muda bahwa mulai hari ini teman muda hari Senin, kemudian Selasa dan juga hari Kamis itu akan ada acara talk show via video conference yang berjudul Fai Umsu on Air bersama Umsu and Radio FM. Nah, talk show ini akan diadakan selama 20 menit, yakni tepatnya pada pukul 9:30 sampai 9:50 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat semua teman muda yang mungkin kira-kira ingin bertanya mengenai tema hari ini, yakni sociopreneur, solusi bisnis pada masa pandemi COVID-19, silakan pergunakan line teleponnya aja ya teman muda di 06166176640. Kalau gitu, saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita yakni Ibu Hairunisa MM. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi Ibu Hairunisa. Pagi. Oke. Alhamdulillah, kabarnya sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, kalau kita terkait tema kita yakni sociopreneur, solusi bisnis pada masa pandemi COVID-19, mungkin langsung saja dijelaskan kepada teman muda semua Bu, sociopreneur itu mungkin seperti apa? Baik, sebelum kita bicara sociopreneur, mungkin sebelumnya kita bahas sedikit saja tentang perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang kita ketahui itu fakta perekonomian kita pada masa pandemi ini terpukul telak gitu ya. Perekonomian kita, indeks saham BEI per Maret aja melemah 33%, kemudian uang tukar rupiah, nilai tukar rupiah, itu di awal 2020 sempat melemah 33%. Ini terendah sejak Juni 1998. Nah, meskipun di akhir April ini kembali terapresiasi ke level 15.385 rupiah. Nah, kemudian investor asing terus menarik dananya dari pasar Indonesia, dan kemudian kita berharap sebenarnya kepada pemerintah untuk bisa menangani lebih baik terkait pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini. Nah, tapi kita sebenarnya nggak bicara ini ya. Nah, kalau dari komunikasi publik dari Presiden Jokowi atau Joko Widodo, itu pertama ada realokasi anggaran dengan fokus pada kesehatan, kemudian jaringan pengaman sosial dan perlindungan UMKM. Karena memang yang paling terpukul itu adalah salah satunya UMKM kita, selain industri-industri lain ya. Kemudian selain hal-hal yang tadi saya paparkan juga, fakta yang sedang terjadi dan akan terjadi adalah PHK besar-besaran. Sehingga kalau udah PHK besar-besaran, UMKM terpukul, otomatis kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah, dan masyarakat kita banyak yang artinya banyak yang terdampak kelaparan. Yang saat ini yang terjadi adalah banyak masyarakat kelaparan. Nah, tapi apakah benar semua lini ini mengalami penurunan? Kalau menurut survei BI tentang kegiatan dunia usaha triwulan 1 2020 itu menunjukkan kinerja dunia usaha itu turun 5,56%. Tapi kalau Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo itu memprediksi perusahaan masih bisa bertahan hingga Juni. Hingga Juni ini. Tapi nanti setelah Juni kita nggak tahu nih apa kabar dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, ada 3 industri yang tumbuh selama masa COVID ini. Yang pertama rokok, ternyata rokok malah tumbuh, kemudian telekomunikasi, dan kemudian pembangunan BTS Tower. Padahal kita asumsikan itu salah satu prediksinya adalah makanan dan minuman ini industrinya akan mengalami kenaikan karena orang di rumah gitu, otomatis banyak konsumsi makanan dan minuman, tapi ternyata ini malah mengalami penurunan. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke sociopreneur, ini masyarakat pada kelaparan. Kemudian, sedangkan kita semua punya kebutuhan yang sama ya, sebagai manusia kita butuh
makan, minum untuk bertahan hidup. Nah mungkin kalau dari segi tadi pengumpulan data, ternyata industri makanan dan minuman itu mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari industri kuliner, kafe-kafe banyak yang tutup, kemudian hotel juga. Sementara selama ini mungkin kalau untuk pengambilan stok besar-besaran itu kan diambil dari hotel, kemudian restoran-restoran seperti itu. Sementara restoran harus tutup karena kita nggak boleh ngumpul lagi. Kemudian siapa pula yang memikirkan untuk liburan, hotel-hotel itu kan pada tutup gitu ya. Jadi industri makanan dan minuman menurun. Tapi pada faktanya kalau misalnya kita lihat sekeliling, makin banyak industri-industri UMKM yang kreatif. Mereka butuh makan, akhirnya seperti yang kalau untuk saya sendiri misalnya membeli makanan itu yang sudah bukan siap saji ya. Dia ada yang kreatif mengambil dari petani, kemudian dia bersihkan segala macam, kita tinggal masak, tapi sudah dibersihkan seperti itu. Jadi muncul inovasi-inovasi baru terkait industri makanan yang tadinya mungkin stok-stok itu diambil oleh restoran segala macam, sekarang retail yang mengambil itu. Nah mungkin ini belum diteliti, jadi datanya belum nyampe ke pemerintah, artinya seperti itu. Nah kita masuk ke sociopreneur tadi, banyak kan kalau dulu udah jelas ada yang ngambil tuh restoran, petani-petaninya, ada yang ngambil restoran kemudian hotel. Nah sekarang mereka harga sembako itu kan jatuh, mungkin kalau nggak salah terakhir itu tomat atau bawang itu sampai bawang itu memang naik ya. Kemudian cabai itu bisa 25.000 per kilo karena emak-emak nih kan kadang-kadang ke pasar nyetok seminggu sekali. Nah itu banyak bahan-bahan sembako yang turun, kecuali bahan-bahan seperti kayak jahe segala macam itu agak naik, tapi lebih banyak yang turun karena tadi nggak ada yang nampung gitu kan. Nah bagaimana cara menyelamatkan mereka? Mereka panen ketika mau nanam gitu, kayak petani cabai mau nanam itu harga jualnya sedang tinggi gitu. Ternyata pas dipanen harga jual rendah. Nah, bagaimana cara kita sekarang ini bisnis itu banyak orang di PHK, kemudian tadi nggak ada yang ngambil stok mereka, bagaimana caranya? Nah salah satunya dengan sociopreneur tadi. Masyarakat butuh makan, tapi kita nggak bisa ambil untung besar-besaran kan, jadi nggak bisa berorientasi hanya kepada profit lagi. Nah sociopreneur ini dia adalah aktivitas kewirausahaan juga, bukan hanya orientasi profit, walaupun dia menggunakan strategi komersil, tapi yang jadi orientasi adalah kebermanfaatannya, begitu. Jadi aktivitas kewirausahaan bukan hanya orientasi profit, tapi memberi solusi terhadap permasalahan sosial yang belum bisa diatasi pemerintahan. Itu salah satu pengertian sociopreneur. Nah, kemudian kalau social entrepreneur itu apa? Itu adalah orangnya yang dia memiliki orientasi sosial, punya passion di bidang tersebut, kemudian berpikir dalam jangka panjang, dan ini sangat dibutuhkan pemerintah gitu, entitas seperti ini. Nah, contohnya sociopreneur ini bisa bergerak di kesejahteraan masyarakat, kemudian pendidikan dan kesehatan. Nah, contoh salah satu yang cukup terkenal itu adalah pertama Grameen Bank. Ini sudah lama ya. Yang tokohnya itu adalah Muhammad Yunus, dapat Nobel juga, Nobel Perekonomian. Nah, itu mengadakan pinjaman untuk rakyat miskin. Nah, kalau contoh di Indonesia apa? Contoh di Indonesia itu ada bimbel di Malang, mereka hanya mengutip Rp5.000 untuk anak-anak yang mau mendapatkan jasa bimbelnya. Sekarang punya 50 staff. Kemudian ada juga berkah box, kita dengan donasi 10.000 itu bisa memberi makan sekitar 2.200 box itu per hari untuk masyarakat di sekitar sekarang ini di Balikpapan sama di Jogja kalau saya nggak salah, yang berkah box itu. Kemudian ada Nazafa, itu mereka memproduksi sulingan air yang cukup terjangkau untuk masyarakat berekonomi rendah seperti itu. Nah, kemudian, kita kembali lagi, artinya kalau dalam hal ini
ketika ada usaha-usaha atau kewirausahaan dengan model tadi sociopreneur ini, itu kan sangat membantu, bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, kalau misalnya perusahaan komersil itu kan kita sebagai buyer kita menikmati. Iya. Tapi kalau misalnya di sociopreneur, targetnya adalah buyer itu dia bukan yang menikmati produknya, seperti itu. Nah, contohnya tadi Berkah Box. Karena kalau sociopreneur ini dia kalau misalnya perusahaan komersil itu kan dari penyertaan saham gitu modalnya. Tapi kalau sociopreneur itu bisa dari pinjaman bank. Cuman agak sulit ya, karena kan kalau bank itu dia mau tahu kinerja keuangannya seperti apa. Kemudian masalah bisa juga bantuan dana dari pemerintah. Cuman kalau di Indonesia itu sepertinya peraturan atau dana bantuan khusus untuk sociopreneur itu belum diprioritaskan. Kalau di Kanada itu seperti sudah banyak. Nah, kemudian bisa dari crowdfunding, kalau bisa dari kitabisa.com atau mungkin berbagai macam hal lain lah, misalnya dari media sosial bisa dilakukan. Kemudian dari bantuan atau donasi filantropi, itu sociopreneur. Jadi dengan adanya sociopreneur ini tadi, misalnya orang berdonasi nih, dia mau kasih makan untuk si pengusaha itu punya target gitu. Target adalah memberi makan 2.200 orang miskin misalnya. Artinya untuk memberi 2.200 orang, memberi makan 2.200 orang miskin ini, mereka kan butuh dana. Butuh dana, dan dana ini didapat dari entah itu crowdfunding atau tadi donasi filantropis. Kemudian mereka kelola secara profesional. Jadi kalau kita selama ini mendengar kalau perusahaan itu ada yang dia orientasinya keuntungan, ada yang tidak berorientasi terhadap keuntungan gitu. Tapi kalau sociopreneur ini dia di tengah-tengah, dia juga harus ada profit untuk operasionalnya. Kemudian dia tapi di sisi lain dia harus ada kebermanfaatannya. Kalau komersil itu targetnya adalah profit, kalau sociopreneur itu targetnya adalah kebermanfaatan. Oke. Jadi kurang lebih sociopreneur ini memang tujuannya adalah tujuan mulia ya, untuk bagaimana sih membuat perubahan yang positif bagi lingkungan sekitar. Kalau gitu mengabaikan prinsip. Iya, tetap harus imbang begitu ya. Kalau gitu saya ingatkan buat semua teman muda, buat kamu yang ingin bertanya silakan pergunakan line teleponnya di 06166174640. Nah, Bu Khairunisa ini saya mau nanya juga nih. Nah, kita kan sociopreneur ini adalah pelaku bisnis yang tidak hanya berpusat pada profit itu tadi kan, tidak hanya berpusat pada keuntungan, tapi juga melakukan segala hal yang bisa membawa perubahan positif bagi lingkungan, bagi masyarakat. Nah, tujuan mulia inilah yang akan ibaratnya menjadi bensin tersendiri gitu bagi orang-orang untuk terus maju bahkan di masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih untuk membangun motivasi yang kuat dan mempunyai pemikiran yang terbuka bahwa sociopreneur ini bukan semata-mata hanya untuk mengambil keuntungan gitu. Iya. Jadi kalau sebenarnya pergerakan sosial ini kan, Indonesia ini dikenal dengan masyarakat yang dermawan gitu ya. Mereka suka berderma. Jadi dari situ aja sebenarnya kalau untuk motivasi sebenarnya udah ada dalam diri masing-masing, atau masyarakat kita memang sudah terlatih untuk menghadapi masa-masa krisis seperti ini. Mereka suka berbagi. Tinggal lagi bagaimana, biasanya kalau kita dengar nirlaba itu kan nggak ada keuntungannya, kemudian relawan, sehingga sifatnya hanya spontanitas aja, sekali-sekali seperti itu. Kalau sekali-sekali kan dia dampaknya hanya terlihat sekali aja gitu. Tapi kalau misalnya ini dimulai dengan pertama kita harus identifikasi masalah sosialnya dulu, kemudian kita punya solusi yang ditawarkan, kemudian mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan membuat model bisnis, hal yang tadi yang berdampak sosial tadi bisa dilaksanakan tiap hari atau sesuai tadi dengan permasalahan yang ingin diuraikan, seperti itu. Jadi motivasinya sudah ada, hanya saja perlu dibentuk suatu organisasi agar ini bisa berjalan
secara kontinu seperti itu. Seperti tadi kan, kalau kita bisa kenal banyak sekarang itu nasi Jumat, kemudian sedekah Rabu, seperti itu kan dilaksanakan seminggu sekali. Sementara kalau sekarang itu kita tahu banyak berita-beritanya masyarakat perlu makan itu kan setiap hari seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memberi makan masyarakat setiap hari, kemudian kita mengambilnya dari ya usaha-usaha UMKM tadi. Jadi ketika orang sedekah 10.000, kita 2.200 box tadi kan misalnya, atau 10.000 box. Kita kan belanja banyak nih, otomatis pasti harga akan lebih murah, gitu kan? Harga lebih murah, yang ini untung siapa namanya, pemasok, supplier dari bahan-bahan makanan tadi mendapat keuntungan, kemudian ada orang yang dipekerjakan untuk masak, ada yang mendistribusikan, semua ini kan mendapat artinya rezeki masing-masing seperti itu. Jadi intinya bagaimana mengorganisir suatu motivasi yang sudah ada tadi, gitu, supaya tetap berkelanjutan. Motivasinya sudah ada, saya rasa. Berarti tergantung ke personalnya masing-masing ya, balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Iya benar. Kalau misalnya kita bicara soal socialpreneur ini, untuk mulai menjalankannya apapun itu pasti ada modalnya begitu ya. Untuk socialpreneur ini sendiri kira-kira modal yang diperlukan seperti apa gitu Bu? Apakah harus ada kemampuan khusus tertentu atau bagaimana? Artinya sebenarnya kalau modal utama adalah tadi passion. Memang dia punya punya keinginan untuk ada minatnya gitu ya. Saya kan mempunyai solusi terhadap permasalahan sosial. Itu modal pertama. Yang kedua, ya memang tadi modal pembiayaan tadi kan, kita nggak mungkin memulai suatu, namanya kita mau memberi makan masyarakat, kita harus punya pertama, kalau kita tidak punya modal, kita punya networking tadi, kita punya nama baik kan. Karena untuk sociopreneur ini tadi pembiayaannya bisa ada 4. Pertama dari pinjaman bank, yang kedua bantuan pemerintah, walaupun yang kedua ini tidak menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga crowdfunding, dan yang keempat adalah donasi filantropis. Nah, modalnya berapa minimal tergantung dari target kita. Misalnya target kita mau memberi makan sehari, itu saya tahu kalau misalnya teman-teman ngikutin untuk Berkah Box ini ada namanya Randy Saputra, penggagas dari kegiatan ini, yang dia continue ya. Kalau misalnya nasi Jumat segala macam itu kan memang sudah ada di setiap daerah gitu, sudah banyak, tapi seminggu sekali. Nah, kalau untuk yang setiap hari ini salah satunya adalah Randy Saputra. Itu dia mulai dari sebulan itu 3 juta. Nah, atau misalnya kalau memulai, kita punya target, kita mau kasih sehari adalah 20 box gitu. Berarti setiap hari itu setiap hari harus ada 20 box. Artinya setelah kita artinya kita harus punya modal paling tidak 20 dikali 30, berapa tuh? 20 box dikali 30 hari. Kalau 10 berarti 200 sekitar 3 juta ya. 3 juta ya. 20 kalau 20 box. Nah, sekitar 3 juta minimal, tapi itu harus dilaksanakan secara kontinu. Jadi tergantung tadi targetnya, nggak mesti 3 juta. Kalau kita misalnya sanggupnya adalah 5 box dulu, tapi kontinu melakukan engagement kepada calon donatur gitu. Jadi kita post, kemudian kita sosialisasikan kepada orang-orang bahwa ini kami mau memberikan entah itu sembako ataupun nasi box kepada orang-orang sekitar. Ini kami lakukan, tapi kami sudah kontinu sehingga orang akan tergerak gitu untuk membiayai kegiatan sociopreneur ini. Nah, makanya tadi motivasinya adalah untuk kegiatan social profit itu ada, tapi bukan dijadikan yang utama, tapi harus bermanfaatnya. Ya. Jadi memang yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana manfaatnya, bagaimana perubahan positif untuk lingkungan, untuk masyarakat itu sendiri. Di samping kita juga mendapatkan profit itu gitu. Dan kalau misalnya kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19, kita kan semua sedang diwajibkan ini sebenarnya dan berada di rumah aja gitu. Jadi kira-kira buat orang-orang mungkin yang belum memulai sociopreneur ini,
gimana sih langkah awal mereka yang sederhana aja gitu untuk menjadi seorang socialpreneur dari rumah atau mungkin dari media sosial gitu, memanfaatkan media sosial barangkali. Oke, baik. Ini kan masalah kita harus di rumah aja, tapi kan nggak strict banget kita harus ada di rumah aja. Tetap kita butuh makan, kita keluar pasar gitu juga ya. misalnya nyetok sekali. Ketika kita di keluar rumah, tetap patuhi prosedur yang ada, harus menggunakan benar masker, kemudian jaga jarak, kemudian jaga jarak seperti itu. Nah, patuhi prosedur tersebut. Artinya bisa dimulai dari media sosial kalau untuk mencari donatur. Kemudian bagaimana kita engagement dengan para donatur yang mereka kelebihan uang tapi nggak tahu nih mau dikemanain gitu. Iya. Banyak ya, benar ini banyak kelebihan uang tapi jadi kita membuka wadahnya gitu ya. Membuka wadahnya untuk mereka. Wadah lewat media sosial. Kemudian kita sekarang kan apalagi tadi itu dibilang telekomunikasi termasuk industri yang bertumbuh, kemudian power segala macam. Jadi harus tidak ada masalah sama sinyal dan jaringan. Iya, benar. Nah, bisa mulai dari situ. Kemudian ketika harus terpaksa keluar rumah, tetap patuhi prosedur yang berlaku seperti itu. Jadi mulainya sama seperti perusahaan kita mau memulai usaha-usaha komersil gitu, nggak ada bedanya. Strateginya pun sama ya. Hanya bedanya di artinya bedanya dari orientasi aja, profitkah atau kebermanfaatan. Oke. Iya. Karena waktu kita sudah tinggal beberapa menit lagi, jadi Bu mungkin bisa disimpulkan aja kira-kira terkait socialpreneur ini seperti apa, dan mungkin saran-sarannya buat semua teman muda yang sedang mendengarkan. Oke. Jadi mungkin ini closing statementnya ya. Iya. Artinya socialpreneur ini dalam jangka panjang gitu akan menjadi salah satu pilihan karir bagi kaula muda gitu, bagi teman-teman mahasiswa, kemudian ataupun calon mahasiswa yang memang di Indonesia ini jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Gitu. Iya. Nah, ya, jadi untuk menghadapi ke depan kita nggak tahu nih keadaan bagaimana, apakah ekonomi akan cepat membaik. Tapi kalau ekonomi nggak cepat membaik, kita kan harus berpikir untuk menjadi orang yang menciptakan lapangan pekerjaan tersebut. Gitu. Bagaimana lapangan pekerjaan yang kita ciptakan itu nantinya akan berdampak luas terhadap masyarakat. Profit boleh, artinya profit itu tetap menjadi satu hal yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana dengan kita mendapatkan profit tetap juga ada kebermanfaat terhadap masyarakat sekitar, seperti itu. Ya, itu aja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak buat Bu Hairunisa MM selaku narasumber kita untuk hari ini dalam acara Fai Umsu On Air bersama Umsu Embrace. Terima kasih banyak sudah bergabung via video conference ya Bu. Oke. Sama-sama. Oke. Nah, itu teman muda tadi perbincangan kita terkait tema socialpreneur, solusi bisnis pada masa pandemi COVID-19. Dan buat semua teman muda bahwa socialpreneur itu sekali lagi adalah solusi bisnis yang bisa kita jalankan di tengah pandemi COVID-19 ini ya teman muda, bahwa meskipun kita di rumah aja, meskipun ada keterbatasan kita dalam berkegiatan, bersosial, tapi tetap harus ada perubahan-perubahan yang kita laksanakan. Kegiatan yang kita laksanakan tentunya di samping ada keuntungan, juga ada manfaatnya bagi lingkungan sekitar kita. Dan saya ingatkan sekali lagi buat semua teman muda bahwa acara Fai Umsu On Air bersama Umsu M Radio FM Medan hadir setiap Senin, Selasa, dan Kamis selama 20 menit. Itu dimulai dari pukul 9:30 sampai 9:50 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan jangan lupa juga besok ya teman muda, Fai Umsu On Air hadir juga tetap di jam yang sama, yaitu jam 9:30. Kalau gitu teman muda, saya pamit, semoga hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.